Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, ketemu lagi dengan Bu Harni di sini. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita selalu panjatkan puji syukur ya dengan cara berdoa dengan agama dan keyakinan kita masing-masing, agar pada kesempatan ini dan selanjutnya kita selalu diberi kesehatan ya, kelancaran dalam melaksanakan semua kegiatan kita. Pada pertemuan kali ini Ibu akan melanjutkan materi kita tentang sistem gerak. Kita sampai ke persendian atau artikulasi. Tapi sebelum kita masuk ke artikulasi, minggu kemarin kita membahas mengenai rangka ya, rangka pada manusia, rangka aksial, apendikuler, dan rangka badan. Nah, ini kemarin untuk tugas ya. Tugas nanti hari ini nanti kita akan menunjukkan kebolehan kita praktek menunjukkan rangka-rangka pada manusia atau tulang-tulang pada manusia, mulai dari rangka dari kranial sampai ke bagian metakarpal ya. Sebelumnya Ibu akan memberikan sedikit mengenai tujuan pembelajaran pada saat ini. Tujuannya kita nanti di persendian kita mengetahui ya, kalian dapat menunjukkan bagian-bagian persendian kita, kemudian juga dapat praktek ya, melakukan praktikum peragaan ya, memperagakan persendian-persendian pada tubuh manusia, kemudian juga mengetahui gangguan-gangguannya dan bagaimana cara mengatasi dari gangguan persendian tersebut. Begitu ya. Kita mulai yang pertama, sendi. Sendi itu apa? Sendi itu merupakan hubungan antar tulang sehingga tulang dapat digerakkan ya. Ini biasa disebut dengan artikulasi. Ini persendian, kalian mestinya sudah sering mengetahui ya. Kemudian berikutnya, komponen penunjang sendi sehingga sendi itu bisa digerakkan itu apa komponennya? Nah, yang pertama adalah kapsul sendi ya, pembungkusnya ini lapisan serabut yang melapisi sendi. Jadi ini termasuk pelindung. Kemudian ligamen. Ini merupakan jaringan berbentuk pita yang tersusun dari serabut-serabut liat. Jadi ini yang mengikat istilahnya, atau tali ya, tali antara tulang satu dengan tulang yang lain pada persendian. Kemudian tulang rawan hialin atau kartilago. Hialin adalah jaringan tulang rawan yang menutupi kedua ujung tulang. Jadi ini juga sebagai pelindung. Nanti apabila ada benturan itu bisa melindungi tulang kita. Kemudian berikutnya adalah cairan sinovial ya, atau minyak, cairan pelumas pada kapsul sendi sehingga persendian itu bisa digerakkan. Jenis-jenis sendi ini ada ya, ada 3 ya. Sendi atau artikulasi itu ada 3, yaitu sendi mati atau sinartrosis. Maaf nih, sendi mati. Sinartrosis itu sama sekali tidak bisa digerakkan, atau biasanya ini pada bagian sutura atau kepala ya. Ini nanti ada penjelasannya. Kemudian sendi kaku, amfiartrosis, ini tidak, geraknya hanya terbatas. Kemudian sendi gerak atau diartrosis memungkinkan banyak gerak. Ini seperti yang tadi saya katakan. Yang pertama sendi mati, sinartrosis, persendian yang tidak memperbolehkan pergerakan, nanti tidak bisa digerakkan. Yang tidak bisa digerakkan itu di mana? Nah, contohnya ini adalah di kepala, sinartrosis, sinfibrosis. Sinartrosis yang tulangnya dihubungkan jaringan ikat fibrosa. Contohnya persendian pada tulang tengkorak, ini garis-garis pada tulang tengkorak itu sutura. Kemudian sinartrosis sinkondrosis, ini juga
tulang rawan, contohnya pada antar segmen pada tulang belakang. Jadi di tulang belakang itu ada yang amfiartrosis, ada yang sinartrosis. Jadi yang sinartrosis itu yang sama sekali tidak bisa gerak, kemudian ada yang bisa gerak tetapi hanya sedikit. Kemudian yang sendi kaku tadi yang amfiartrosis, persendian yang dihubungkan oleh jaringan tulang rawan sehingga memungkinkan terjadi sedikit gerak. Nah, ini ada sindesmosis dan simfisis. Itu kalau sindesmosis itu persendian antar fibula dan tibia. Fibula dan tibia, fibula itu tulang betis, fibula itu tulang kering. Simfisis, tulang dihubungkan oleh jaringan tulang rawan yang berbentuk seperti cakram, hubungan antara ruas tulang belakang. Jadi itu tadi ya, ketika kita akan menggeser badan meliuk ke kiri kemudian ke kanan, itu kan hanya sedikit gerakannya. Kemudian ini sendi gerak, sendi yang bisa digerakkan secara leluasa, bebas. Ini ada sendi peluru, sendi pelana, sendi putar, sendi luncur, dan sendi engsel. Sendi luncur itu biasa disebut dengan sendi geser. Ini yang pertama sendi peluru. Saya geser dulu ini biar. Sendi peluru. Sendi peluru sendi yang memungkinkan terjadinya gerak ke segala arah. Pada sendi ini salah satu ujung tulang terbentuk lekukan seperti mangkok, sedangkan ujung tulang lainnya berbentuk bonggol yang masuk ke dalam lekukan. Nah, ini bahasan kedua, ujung tulang itu dibungkus oleh jaringan ikat ligamen, contohnya pada hubungan tulang lengan dengan tulang bahu nih. Jadi kalau kita gerakkan, ini bisa kita gerakkan begini. Ini sendi peluru, juga terdapat pada kaki juga bisa ya ini. Jadi kita bisa menggerakkan gini. Ya, kemudian berikutnya sendi engsel. Sendi engsel yaitu sendi yang memungkinkan terjadinya gerak satu arah. Contohnya adalah siku dan lutut nih ya. Kita menggerakkan ke satu arah seperti engsel pintu. Ini satu. Lutut bawah itu nanti juga bisa digerakkan ya. Ini bisa digerakkan gini. Itu sendi engsel. Kemudian sendi putar. Sendi putar adalah sendi yang memungkinkan salah satu tulang bergerak berputar terhadap tulang lain. Contohnya hubungan antara tulang atlas ya, kepala ini di sini nih, dengan tulang pemutar. Jadi pada bagian leher. Jadi ini kita bisa menundukkan kepala, bisa memutar begini. Itu contohnya sendi putar. Kepala bisa diputar. Sendi putar ya. Kemudian sendi geser atau biasa sendi luncur, yaitu sendi yang memungkinkan terjadinya sedikit gerakan bergeser. Contohnya adalah hubungan antara tulang telapak tangan dan pergelangan tangan nih ya. Ini bisa digeser-geser. Di kaki juga bisa ya. Ini contohnya tangan. Ini sendi geser. Berikutnya adalah sendi pelana. Sendi pelana adalah sendi yang memungkinkan terjadinya gerak dua arah. Contohnya adalah hubungan tulang ibu jari dan telapak tangan. Nah, ini ya, bisa dilihat ya. Ini sendi pelana seperti pelana kuda. Jadi bisanya kanan kiri, kiri atas bawah, tidak bisa memutar ini. Ya, itu persendian-persendian. Macam-macam persendian, baik yang sinartrosis, sendi mati, amfiartrosis, sendi kaku, dan diartrosis, sendi gerak secara leluasa. Sekarang gangguan persendian. Gangguan persendian itu ada yang pertama namanya dislokasi. Dislokasi disebabkan karena bergesernya sendi dari kedudukan semula. Ini menyebabkan rusak ya, ligamen atau talinya rusak. Misalnya ini ada kena benturan, jatuh, kemudian nanti ada ligamennya itu rusak sehingga harus dibawa ke rumah sakit, ditali ya, dilekatkan. Ada yang dioperasi juga.
Kemudian yang kedua, ankilosis disebabkan karena adanya suatu keadaan persendian yang tidak dapat digerakkan seolah-olah menyatu. Jadi persendian, misalnya ini satu contoh di sini aja ya. Ini kaku, tangannya tidak bisa digerakkan. Jadi menyatu tidak bisa bergerak, persendiannya di sini. Tuh, kaku. Kemudian terkilir atau biasa disebut dengan kesleo. Tertariknya ligamen atau tali itu di kaki ya contohnya, ligamen ke posisi yang tidak sesuai, tetapi sendi tidak bergeser. Ini dapat terjadi karena gerakan tiba-tiba atau gerakan yang jarang atau sulit dilakukan, hentakan tiba-tiba akhirnya keselewedut. Gerakannya juga bisa karena jatuh atau pada saat berolahraga atau berjalan atau aktivitas yang lain. Itu namanya kesleo, bengkak ya. Kemudian gangguan yang lain, artritis ya, radang sendi. Jadi sendinya meradang. Ini terdiri atas 4. Yang pertama, artritis gout. Artritis gout terjadi karena adanya timbunan asam urat pada sendi-sendi kecil, terutama jari-jari tangan sebagai akibat ruas-ruas jari membesar. Nah, ini contohnya gambar yang pada bagian bawah itu. Ini ada peradangan pada persendian di jari-jari, jadi ruas-ruas. Kemudian artritis eksudatif adalah terisinya rongga sendi persendian, yaitu oleh cairan yang disebut getah radang. Penyakit ini terjadi karena serangan kuman. Jadi di dalam persendian itu ada kuman sehingga membengkak. Ya, ada getah radang sehingga bengkak dan kaku, tidak bisa digerakkan. Kemudian yang ketiga, artritis sika. Artritis sika ini merupakan karena berkurang minyak sendi ya, membran sinovialnya ya, tadi minyak sendi atau cairan sinovialnya itu berkurang, yang menyebabkan rasa nyeri saat tulang digerakkan. Ini kalau sudah mulai usia lanjut ini banyak yang seperti itu, jadi perlu penambahan minyak pelumas. Kekurangan kalsium hubungannya dengan ini. Kemudian satu lagi, ini juga osteoporosis, banyak diderita orang tua juga ini, tapi tidak menutup kemungkinan untuk anak muda juga bisa. Menipisnya tulang rawan sehingga mengalami degenerasi atau kemunduran ya, kurang kemunduran. Akibatnya terjadi gangguan pada saat sendi digerakkan, pengeroposan tulang. Jadi ini merupakan gangguan-gangguan persendian yang perlu kita ketahui, dan kita bagaimana caranya untuk mengatasi ini. Yang pertama, kalau misalnya obat persendian ini meningkatkan minyak membran atau minyak sinovial, itu mengkonsumsi misalnya yang banyak mengandung kalsium ya, magnesium ya, susu kalsium magnesium sekarang banyak sekali. Itu merupakan gangguan-gangguan persendian ya. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan, nanti bisa ditanyakan pada saat diskusi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.